Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihil kiram. Wa ila jami'i baqiyatis sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina dawil huquqil wajibati alaina وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai halaman berapa itu? Al-Babu Rabi'u Asyara, bab 14, menerangkan keutamaan ibadah fardu. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu utawi wong wadon iku idza salat khamsaha nalikane salat ya wadon khamsaha ing 5 waktune wadon wa zakat lan zakat sapa wadon malaha ing bandane wadon wa shamat syahroha lan poso syahroha ing sasi ramadhane wadon wa hajjat baita rabbiha lan haji sapa wadon baita rabbiha ing baite pangerane wadon wa ataat lan taat sapa wadon baklaha ing bojone wadon wa ahsanat farjaha lan ngreksa ya wadon farjaha ing farjine wadon tadkhulu maka manjing sapa wadon jannata rabbiha ing swargane pangerane wadon min ayyibabin saking endi lawang saat kang karep sapa wadon. Hadis ini menerangkan tentang wanita tapi sing ngrungokno lanang ya apa iki. Rasulullah mengatakan seorang perempuan ketika melakukan sholat 5 waktu secara rutin dengan baik, wa zakat malaha dan mengeluarkan zakat hartanya, wa shomat syahroha serta berpuasa ketika bulan Ramadan, wa hajjat baita rabbiha melakukan ibadah haji,
wa ata'at ba'laha, taat kepada suami, wa ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya, tadkhulu jannata rabbiha min ayyibabin sa'at, maka diperkenankan masuk surga lewat pintu manapun. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi mlebu swarga lewat jalan manapun boleh. Lewat pintu manapun boleh. Di surga itu ada pintu besar, ada beberapa tingkat. Setiap tingkat itu ada beberapa pintu besar dan ada pintu-pintu yang tidak besar. Jadi jalan menuju surga itu banyak. Tingkatan surga itu ada beberapa. Pintu surga itu juga banyak. Jadi ada pintu yang disebut babur royan, macam-macam. Ada babul faroh, macam-macam pintu. Tetapi bagi seorang perempuan yang melakukan seperti hadis ini, maka diperkenankan masuk surga lewat jalan manapun. Ada pintu yang disediakan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Selain orang yang ahli puasa dilarang masuk. Ada pintu yang disediakan bagi orang-orang yang ahli sedekah. Selain itu tidak boleh masuk. Tapi bagi perempuan ini lewat pintu manapun boleh. Panjenengan mengasumsikan begini. Jadi panjenengan ini kok ndelok bal-balan sing gampang mau. Kira-kira penonton sepak bola itu berapa? 10.000? Anggaplah 10.000. Padahal pintu ke stadion itu cuma 20. Kira-kira mlebune piye? Angel apa mboten? Uwel-uwelan. Jadi gambarannya itu seperti itu. Tapi bagi seorang perempuan yang melakukan sebagaimana hadis ini itu diberi kemudahan. Mlebu swarga lewat pintu manapun itu diperbolehkan. Ini kelebihannya. Baik, kita bahas pelan-pelan. Bagi seorang perempuan idza shalat khamsaha, yang melakukan salat 5 waktu secara rutin, dilakukan dengan baik. Ngoten nggih? Rutin dan dilakukan dengan baik. Syukur-syukur berjamaah secara rutin. Syarat rukun salatnya terpenuhi. Ini jangan lupa. Jadi tidak asal melakukan salat, tapi syarat dan rukunnya salat harus terpenuhi. Ini fikihnya sholat. Fikihnya sholat. Adapun akhlaknya sholat, puncak dari sholat itu adalah khusyuk dan hudurnya sholat. Ini juga harus diupayakan. Baik, sudah pernah saya terangkan pertemuan yang lalu. Yang kedua, zakat malaha. Perempuan yang mengeluarkan zakat dari hartanya. Ini nun sewu para jamaah, ini jarang. Ini yang jadi problem. Ini jarang. Jadi banyak orang mengasumsikan yang mengeluarkan zakat itu hanya suami. Hanya kepala keluarga. Padahal terkadang tidak semuanya. Itu banyak perempuan yang memiliki harta. Milkutam yang dimiliki secara sempurna. Contoh. Suaminya bekerja. Istrinya juga bekerja. Maka dua-duanya ini wajib mengeluarkan zakat bila telah memenuhi syaratnya. Kan begitu kan? Jadi harta yang disimpan itu telah haul, telah setahun, telah memenuhi nisab. Apa nisab itu? Ukuran. Ukurannya berapa? Senilai dengan 77,5 gram emas. Regane emas berapa sekarang? Agak ngerti aku nih. Andai harganya 1 juta, maka nisabnya adalah 77,5 juta. Bila telah memenuhi ini, maka dan telah memenuhi 1 tahun tersimpan, nek 8 bulan tidak wajib. Maka hitungannya itu haul. Kapan panjenengan mulai menghitung? Dan terkadang begini, kadang orang itu mengeluarkan zakat mal itu dibarengno karo zakat fitrah. Padahal cara menghitungnya beda. Kalau zakat fitrah jelas.
menjelang sholat Id dikeluarkan. Kalau zakat mal tidak. Hitungannya 1 tahun. Nek panjenengan mulai menghitung itu Januari, maka jatuhnya adalah Januari pula. Maka tidak mesti dikeluarkan setiap Ramadan atau akhir Ramadan. Ini harus dipahami betul ini, cara mengeluarkannya. Jadi zakat itu beda dengan sodako. Nek sodako bebas pada dengan. Nek zakat itu dengan hitungan. Yang kedua, yang menerima tidak boleh asal. Harus benar. Panjenengan ngotokne zakat diberikan kepada fakir miskin, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena itu asnaf yang berhak menerima zakat. Panjenengan mengeluarkan zakat diberikan yatim piatu, boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau zakat tidak boleh, karena itu bukan asnaf. Ini harus diketahui. Ini harus diketahui. Jadi harus tepat. Kalau kita berikan kepada orang tidak tepat, maka sama halnya kita belum mengeluarkan zakat. Kan begitu kan? Ampun, dan lain sebagainya. Nah, bagi perempuan yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, maka harta yang dimiliki ini milkut tam, dimiliki sempurna. Bukan harta suami. Maka wajib baginya mengeluarkan zakat manakala telah memenuhi syarat. Bagi perempuan yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi dia mendapatkan kelebihan uang atas pemberian suami. Pamane, suami per bulan memberikan 10 juta, padahal operasional yang digunakan hanya 3 juta. Wis sak jajan-jajane entek 5 juta. Sisa 5 juta. Dikumpulkan dan telah memenuhi nisab dan sudah haul, maka baginya wajib mengeluarkan. Ini yang jarang terjadi. Jarang terjadi. Nah, ini. Atau seorang perempuan yang dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kemudian disimpan menjadi harta simpanan dan telah memenuhi syarat, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Jadi bukan hanya kepala keluarga. Ngoten nggih? Oh, ini panjenengan wong lanang-lanang ini jadi kepala keluarga harus menerangkan ini kepada istrinya. Barangkali istrinya sudah wajib mengeluarkan zakat. Ngoten nggih? Nah, jadi harus diterangkan karena tanggung jawab suami. Lu kok bojone ora ngerti, sing wedok gak ngerti, sing lanang meneng wae. Wah, itu menjadi masalah itu nanti. Menjadi masalah. Sudah. Wa shaumat syahroha, dan berpuasa bagi seorang perempuan di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Puasanya bagi perempuan di bulan Ramadan itu ada beberapa perbedaan dengan laki-laki. Apa perbedaannya? Perempuan pasti mengalami udzur, gitu. Bagi yang masih produktif pasti mengalami udzur. Nah niki biasane nyaur utange sing rada lali, rada arasen. Ini masalah juga. Ini masalah nggih. Jadi napa nggih, umpamane kok tahun kemarin ada seorang perempuan ini duwe utang puasa selama 7 hari, anggaplah begitu. Nggih. Maka sebaiknya sebelum memasuki Ramadan tahun ini iki wis lunas utangnya. Apakah boleh Pak itu dibayar 3 tahun yang akan datang? Nah, pertanyaannya apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi jelas luweh males. Jelas ini, jelas lebih. Jadi kemungkinan nyaur utangnya jelas lebih kecil. Sewu ini juga kewajiban kepala rumah tangga. Jadi bapak-bapak sing ngelingne bojone, ngelingne anake, nek duwe utang untuk nyaur utang puasa. Itu terkategori hutang. Ya faidatum min ayamin ukhra. Dan lain sebagainya. Nek bapak insyaallah jarang lah utang kecuali memang udzur. Ini kecuali memang udzur.
Wa hajja baita rabbiha, dan melakukan ibadah haji. Bagi perempuan yang menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, dan haji itu adalah manis tato'a ilaihi sabila. Salah satu syarat orang berhaji itu adalah istato'a. Istito'ah itu artinya mampu. Mampu fisiknya, mampu uangnya. Mampu fisik itu berarti kesehatan. Yang ketiga, mampu ilmunya. Yang keempat, mampu kondisi keamanannya. Ini harus memenuhi syarat. Salah satu ini tidak istito'ah, maka tidak lagi wajib hukumnya. Panjenengan mampu, duit, fisiknya kuat, kesehatannya bagus, ilmu iso manasik, negarane aman. Berarti wajib melakukan ibadah haji. Tapi antrine 20 tahun. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kondisinya sudah wajib kita. Fisiknya mampu, duitnya mampu, ilmunya mampu, kondisinya aman. Gitu? Wajib bagi kita. Tapi antrine 20 tahun. Bagaimana ini? Itu namanya masyakot. Masyakot itu kendala, kesulitan. Manakala kita telah memenuhi 4 hal ini tadi, yang penting jangan daftar. Daftar, sudah. 20 tahun, Pak. Kula sakniki usiane pun 60. Lah nek kula daftar berarti nanti kemungkinan berangkat usia 80 tahun. Tidak usah dipikir. Kita berniat menggugurkan kewajiban. Berniat begitu. Nah enggak begitu kita kena hukum dosa karena wajib. Karena wajib. Itu yang menjadi masalah. Nah, sudah lakukan saja, daftar saja. Nah, urusan kok budal tahun biru diatur belakangan. Yang penting kita enggak terkena hukum meninggalkan kewajiban. Karena itu kategori berat itu. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang diberikan kesehatan dan kemampuan, sumalam yafid ilayya arba'atu a'wamin lam yataqarrab musholan. Kemudian dia tidak mengunjungiku, kata Rasulullah, selama 4 tahun, maka jangan kalian pernah mendekat pada tempat-tempat sholatku. Dilarang oleh Rasulullah. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, diberikan kesehatan, summa lam yataqarrab ilayya, kemudian tidak mengunjungiku, summa lam yufid ilayya, tidak mengunjungiku, kata Rasulullah. Arba'ati a'wamin, 4 tahun, falam yataqarrab musholana, jangan pernah mendekat pada tempat sholatku. Ya napa? Berat apa betul? Berat nih. Nah, jadi kalau hadis ini masih umum sifatnya, tidak hanya semata-mata haji tapi juga umroh. Umum. Jadi kalau haji mungkin antrine panjang. Bener nggih? Panjang. Bener nggih? Sambil menunggu haji, apakah boleh kita umroh dulu? Boleh, supaya enggak kena hadis ini. Supaya enggak kena hadis ini. Sudah, dan lain sebagainya. Wa ata'at ba'laha, dan bagi perempuan yang taat kepada suaminya. Ini yang agak berat ini ya. Ini yang agak berat. Jadi begini para jamaah. Kewajiban seorang suami itu kalau diringkas itu hanya satu. Nah, diringkas itu hanya satu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Mempergauli istri dengan pengertian. Redaksi Qur'annya itu menggunakan kata ma'ruf. Bukan mafhum, tapi ma'ruf. Artinya pengertian. Jadi bagi seorang suami itu harus mempunyai pengertian. Manakala ada ayat yang menerangkan begini, ayat ini kitabnya tujuannya bagi laki-laki. Bila ada perintah bagi seorang suami untuk pengertian, maka pasti kecenderungan orang laki itu sulit pengertian. Itu pasti itu.
Tidak bisa dibantah itu sudah. Jadi kabeh wong lanang itu sakjane sulit disuruh pengertian. Itu pasti itu. Maka oleh Allah diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk pengertian. Artinya pengertian itu begini, secara global. Jadi panjenengan kok mirsani bojone meneng. Panjenengan kudu ngerti kenapa dan harus bagaimana. Tanpa harus bertanya pada istri. Itu namanya pengertian. Karena kadang itu seorang istri ditanya tidak mau ngomong. Betul nggak? Ditakoni gak gelem. Sampean kok meneng ae dina iki, tetep meneng ae. Nek bolak-balik takoni terus ngamuk. Panci itu dibanting grobyak gitu ya. Nah, itu bagi seorang suami harus paham. Ya nek gak paham kebacut wong bojo-bojone dhewe kan begitu kan? Nah, ini banyak pekerjaan sulit itu sebenarnya. Fa in karihtumuhunna fa asya'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Quran itu. Dalam ayat ini diterangkan fa in karihtumuhunna. Wahai para suami, manakala kalian mendapati istri-istrimu megelno ati. Apa megelno ati ini? Kalau ayatnya menerangkan gini, ini pasti terjadi. Pasti. Tidak peduli itu orang melarat atau orang kaya, pasti seorang suami akan pernah menemukan istrinya megelo hati, pasti. Tidak peduli dia pejabat atau bukan, tidak peduli itu santri atau kiai, podo wae. Sampeyan nggih tahu metuki bojone sampean megelo hati, nate nggih. Wong ayate muni ngene berarti pasti terjadi itu. Okay. Jadi kadang kula niki ana wong cerita, "Oh, masyaallah Pak Yai, kula niki bojo kula niki gak tau nglarakno ati." Kula yo guyu tok. Walah, gak mungkin. Gak mungkin itu. Okay. Karena itu sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Fa in karihtamuhunna fa asya'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Wahai para suami, bila kalian mendapati istri kalian megelno ati, ketahuilah Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Jadi sampean kok metuki bojone iku mangkelno, itu Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Berarti kudu sering-sering Aneh ayat ini. Ini kajiannya butuh luas itu, kapan-kapan mau. Jadi kewajiban suami itu wa ashiruhunna. Kewajiban istri itu bila diringkas ya cuman satu. Betul itu. Nah, apa kewajiban istri? Taat. Kalau diringkas itu cuma satu, taat. Hanya itu saja. Manakala ada perintah seperti ini bagi seorang istri, maka dipastikan wong wedok itu dikongkon taat, angel. Enggak bisa dibantah itu wong dalile begitu. Sampeyan merasakan enggak kira-kira? Pasti merasakan, tidak mungkin tidak. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan seperti ini. Hadisnya panjang itu. Hadisnya panjang. Sudah. Maka diperintahkan bagi seorang istri untuk taat kepada suami. Oh, taat itu pekerjaan berat, betul. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha wa yanduru kaifa ta'lamun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Famat taraktu ba'di fitnatan adarra 'alar rijal minan nisa'i." Rasulullah mengatakan inna dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustahlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia itu hijau dan menarik. Dunia itu menarik. Apa-apa yang ada di dunia itu semua menarik. Wa innallaha mustahlikum fiha. Kemudian Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, pengatur dunia. Ingat, kita dijadikan Allah itu untuk mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia. Beda ya. Mengatur dunia, bukan diatur oleh dunia. Makanya kok ana wong repot akhirnya ninggal kewajiban ibadah, itu artinya diatur oleh dunia. Fayanduru kaifa ta'malun. Kemudian ketika kita diciptakan Allah, ditaruh di dunia, Allah akan memperhatikan
apa yang kalian kerjakan. Fayanduru kaifa ta'malu. Maka kemudian Allah akan memperhatikan apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya, takutlah kalian kepada dunia. Artinya begini, disuruh hati-hati. Takutlah kalian kepada dunia. Terusane hadis niki sing rada mboten enak. Fattaqun nisa, takutlah kalian kepada perempuan. Dadi wong wedok niku asline medeni. Takutlah kalian kepada perempuan. Hadis ini. Kenapa kok Rasulullah SAW mengatakan begitu? Hadis yang lain mengatakan an-nisa'u imadul bilad, in saluhat fa saluhatil bilad. In fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Cagake negara. Ya negara cilik, negara gede. Negara gede itu ya Indonesia contohnya. Negara cilik ya keluarga itu. Perempuan itu cagake negara. Bila perempuan dalam negara itu baik, maka akan baik pula negara itu. Bila perempuan dalam negara itu jelek, maka jelek pula negara itu. Makanya medeni. Wong wedok niku napa? Medeni, hati-hati sampean karo bojone sampean. Maka Rasulullah mengingatkan kita, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fama taraktu ba'di fitnatan adoro ala rijal minan nisa'i. Tidaklah sepeninggalku ujian yang paling berat bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Ini Rasulullah sudah mengatakan begitu. Wis ra ono coba sing paling gedhe mungguhe wong lanang kejaba wong wedok. Sudah. Nek wong lanang dicoba harta enggak terlalu berat. Betul, enggak terlalu berat. Wong jenenge wong lanang. Momo kesulitan perekonomian cara susah gak nemen-nemen. Dicoba apapun ndak nemen-nemen. Tapi nek kena coba sitok niki perempuan walaupun istrinya sendiri. Masalah brengose tebel njepaplang, kena bojone disentak ya iso pepleh kok. Brengose. Betul enggak itu? Heeh. Nggih. Iku sik dicoba bojone dhewe. Durung mengko nek dicoba bojone tangga, wah tambah repot meneh. Durung nek dicoba karo rondo, lah tambah abot meneh nggih mboten kira-kira. Ini tidak bisa dibantah karena Rasulullah sudah mengatakan begitu. Ujian terberat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Siapapun itu pun, ora peduli rakyat atau pejabat, ora peduli santri atau kiai, padha wae. Betul itu. Ujian terberat adalah, tapi bagi perempuan ujian terberatnya bukan laki-laki. Ujian terberat bagi perempuan itu harta. Pasti itu. Ana wong wedok ayu sing lanang niku masalah. Oh, elek. Fotone tok didudune tikus yo keplayu tikuse, ampun. Tapi yo dirabi. Lho nggih, dan ini fenomena ini semakin berkembang. Sekarang ini apalagi. Napa kok ngono? Sing lanang sugih. Lho, nggih, betul enggak kira-kira? Wah, nek panjenengan pirsa kula iki bolak-balik isuk mau malah disambati wong kula. Lah nggih, Pak, sakniki dos pundi? Sekarang itu perempuan-perempuan itu di perusahaan saya itu banyak yang janda. Lah kan kumpul kalau di perusahaan itu, sing rondo, sing gak rondo, pekerja-pekerja kan sering kumpul. Niku sering diskusi. Golek bojo sing ganteng gede dhuwur percuma, Pak. Ganteng gede dhuwur percuma, Pak. Ganteng gede dhuwur nek melarat iki percuma. Wis karuan elek tapi sugih. Mosok ya ngono. Iya gampang kok didempul nih kan dadi apik-apik dhewe. Itu pendapatnya itu begitu. Dan ini sudah mulai tren. Ya betul enggak kira-kira ini? Nah, ini sudah. Maka ujian terberat bagi perempuan itu harta. Makanya Rasulullah itu berkali-kali memberikan sebuah stimulus bagi perempuan. Pahala di surga itu mesti kaitannya dengan harta. Nek perempuan. Pahala bagi laki-laki ketika di surga itu bidadari. Loh iya betul, hadisnya begitu memang. Jadi ono wong lanang sregep salat jamaah, qiyamul lail mendapatkan bidadari. Nek perempuan bidadara, ndak ada. Hadisnya tidak ada. Nek perempuan kok taat ahli ibadah, apa meneh kok gelem sing lanang rabinah itu terus ridho. Kan ada hadisnya itu kan? Betul. Itu akan mendapatkan payung dari emas. Loh, kenapa kok gambarannya itu harta?
Karena itu ujian terberat bagi perempuan. Jadi sampean kok mulai ngaji sampean takoni bojone sampean. Sampean gelem payung mas apa ora to, Dik? Nek paham ngaji mesti ngamuk niku. Oh bojo kula tak takoni ngono, sampean gak kepengin payung mas ta, Dik? Jawabane niku enteng. Pisan pindho niku meneng bae. Tak pikir gak krungu tak baleni. Sampean gak kepengin payung teko mas ta. Jawabe napa? Gak payung masan gak patheken. Ngoten jawab. Ini gambaran-gambaran seperti sudah. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-mar'atu sholihah. Ini merupakan tanda perempuan sholihah. Berarti barometer ukuran. Seorang perempuan sholihah itu yang pertama idza nadzarat hasaratka. Ketika dipandang oleh suami menyenangkan. Standar ini saja sudah sulit. Ayo kita koreksi. Bila dipandang oleh suami menyenangkan. Didelok bojone lu nyeneng. Kadang sakniki mboten. Nggih. Nek bojone sing ndelok niku masyaallah daster 5 dina durung diumbah. Bedah kabeh. Begitu metu didelok tanggane klambine. Betul gak kira-kira? Nggih. Didelok sing lanang iku juarang mesem. Metutut sing sering. Tapi nek didelok tangga mesam wis tanggung jawab jenengan nih, kepala keluarga loh ya. Nah, jadi mar'atu sholihah itu indikasi yang pertama, idza nadzartaha syarraka, ketika dipandang oleh suami menyenangkan. Yang nomor 2, tuti'uka idza amartaha. Nek diperintah suami manut. Dikongkon bojo manut. Tapi bojo ya kudu pengertian. Nek bojone sampean kesel ya aja nemen-nemen ngongkoni. Itu kewajiban laki-laki, pengertian. Gak angger dupeh wong wedok sholihah iki nek diperintah manut dikongkoni, enggak begitu. Ini harus balan, harus seimbang. Harus seimbang. Jadi bojo dikongkon manut itu termasuk tanda indikator seorang perempuan yang sholihah. Wa yahfadu malika wa nafsiha idza ghibta. Tanda yang ketiga, seorang perempuan sholihah itu adalah perempuan yang bisa menjaga hartamu dan kehormatanmu ketika ditinggalkan. Menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami ketika suami bepergian. Kadang saat ini kualik. Begitu bojone sing lanang pamit luar kota, aku luar kota 3 dina. Ya hati-hati Mas. Sik tas budal bojone telepon koncone. Gak pin mlaku-mlaku ta. Dungare ajak mlaku-mlaku, mumpung bojoku gak ono. Lah ini kan justru sebaliknya. Gitu. Nah, jadi harus pandai menjaga harta suaminya dan menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya bepergian. Hartanya dijaga. Ojo kok mumpung gak ono bojoku. Akhirnya dientek. Jangan begitu. Ini tidak mudah, betul enggak? Tidak mudah. Wong kadang niku padha sing lanang ya ngono, sing wedok ya ngono. Nah, sing wedok nek bar dikeki dhuwit, nggih. Awal bulan dikeki dhuwit, engko tanggal 20 wis njaluk meneh. Lah sing iki dikeki endi? Wis entek, padahal durung entek, kebohongan sudah. Entek, kebohongan sudah. Sing lanang kadang ya ngono. Sakwulan oleh bayaran 10 juta, bonusnya 5 juta, ngakune 8 juta. Padha wae napa mboten? Bagaimana mendapatkan keberkahan dalam keluarga nek seperti ini? Betul enggak kira-kira? Ini dari hal-hal kecil ini. Dari hal-hal kecil. Ah, sudah. Fa ahsanat farjaha dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya. Jadi kemaluan itu tidak hanya kemaluan apa nek bahasanya, menjaga aurat lah gitu. Bagi perempuan nah itu untuk dijaga. Orang yang perempuan yang mampu melakukan hal seperti ini, tadkhulu jannata rabbiha min aibabin sa'at, maka oleh Allah diperkenankan untuk masuk surga lewat jalan manapun. Lewat jalan manapun. Jane ngaji niki jenengan rekam sampean setelno nenggone bojone sampean. Ngono nggih. Nek sampean sing muni kok salah paham.
Nggih. Sekarang itu rumah tangga itu indikasinya itu mengarah ke situ. Rumah tangga zaman ini iku yo gak sing lanang gak sing wedok padha ae. Iku nek dikandani bojone gak percaya. Tapi nek dikandani tanggane luweh, nah itu. Betul, ini trennya mulai begitu. Nggih, makanya kalau sering nek ada orang ke rumah konsultasi urusan keluarga, itu sedikit saya rubah. Anu ya Pak, bojo kula niku nek kula kandhani malah tukaran. Gak usah dikandhani. Loh, sanjangi kepala keluarga punya tanggung jawab. Iya. Nek kok kandhani justru ndadekno tukaran, menengo wae. Lah terus pundi? Jaen ngaji. Selesai kan? Yang berbicara harus pihak lain. Pihak lain yang dianggap netral. Nek pihak lain yang dianggap tidak netral lu gegeran meneh. Lho wingi dawuh yai ngene, gak pancen yai wis dadi bolomu lho. Dadi ngono. Pahamnya menjadi begitu. Iya betul. Yalah kula iki hampir tiap hari nerima konsultasi orang seperti itu. Sing urusannya macam-macam lah. Pun. Baik para jamaah kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likuli sayin iku likuli sayin tetep kedue saben-saben suwiji-wiji iku alamun utawi gendera. Wa alamul imani utawi genderane iman iku as-shalatu rupane salat. Segala sesuatu itu mempunyai tanda. Apapun. Nggih, omah ya ana tandane, apa nomere omah. Semua ada tandanya. Arep udan ana tandane mendung dhisik dan lain sebagainya. Adapun iman itu mempunyai tanda. Apa tandanya? Salat. Maka tidak mungkin orang itu mengaku beriman manakala tariku shalah, meninggalkan salat. Semakin bagus salat seseorang menunjukkan kualitas imannya juga semakin bagus. Bagus tidaknya salat seseorang itu tidak bisa diukur secara zahir saja. Cara bahasanya Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka hatinya itu dijadikan oleh Allah dipenuhi rasa kasih sayang, mempunyai sifat kepedulian yang tinggi. Itu salah satu indikasinya. Wong nek salate apik, maka dia mempunyai kepedulian pada orang lain. Kepeduliannya sangat tinggi. Itu salah satu tanda. Wong nek salate apik, gak mungkin ngamukan. Wong nek salate apik, gak mungkin bujukan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kok ana wong salat jamaah rutin, tapi bujuk ya rutin. Ngrasani wong ya rutin. Saben tanggal selawe sampai 30 ngamuk. Itu berarti sholatnya belum. Sekedar amilatus sholah belum melakukan iqamatus sholah. Seperti keterangan yang lalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hadis itu panjang itu. As-sholatu mardatur rabbi wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikah wa nurul ma'rifah wa aslul iman wa wajibatud du'a wa qabulul a'mal wa barakatun fil mal wal kasbi wa silahun 'alal a'da wa karahatun syaitan wa syafi'un baina sahibiha wa bainal malakil maut wa sirajun fi qabrihi ila yaumil qiyamah wa dhillun 'ala ra'sihi yaumal qiyamah wa tajun 'ala ra'sihi wa libasun 'ala badanihi wa sitrun bainahu wa bainan nar wa hujjatun baina yadayi rabbi wasiqalun fil mizan wa jawazun 'ala sirat wa mifaqul jannah. As-sholatu mardatun rabbi, salat itu merupakan keridhaan Tuhan. Kalau jenengan iki nek salat, apapun gampang diridhoi. Diridhoi itu artinya disenangi. Ridho itu maknanya senang. Allah terkadang membenci kita, kemudian kita melakukan salat, kebencian Allah berubah menjadi senang. Luar biasa. Wa sunnatul anbiya wa hubbul malaikah wa nurul ma'rifah. Merupakan sunnahnya para nabi. Jadi semua nabi itu selalu melakukan sholat.
melakukan sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat artinya meniru perbuatan para nabi. Wa hubul malaikati, dan dicintai oleh para malaikat. Wa nurul ma'rifah, merupakan cahaya ma'rifat. Ma'rifat itu pemahaman. Kalau panjenengan kok sholatnya bagus, maka pola pikir kita itu akan banyak menemukan pemahaman. Pirang-pirang wong niku ahli mikir, tapi tidak menemukan pemahaman. Betul nggak? Wah, mikir macam-macam, iki ngerti, tapi nggak paham. Tidak bisa mengkorelasikan. Salat itu salah satu pintu. Wa nurul ma'rifah. Wa aslul iman, dan merupakan dasar dari iman. Nah, sesuai dengan hadis yang kami sebut tadi. Wa wajibatud doa, dan merupakan ibadah yang menjadi wasilah perantara terkabulnya doa. Wa qabulul a'mal, dan merupakan ibadah yang menjadikan diterimanya amal. Di kelonjengan nek salat iku dungane gampang kabul. Saya enggak ngomong pasti kabul, gampang dituruti oleh Allah. Kelonjengan nek salat niku amal-amale, perbuatan kita, aktivitas kita itu mudah diterima Allah. Sedekah kita mudah diterima, apapun, zikir kita mudah diterima. Wa barakatun fil mali wal kasbi, yang menjadikan harta kita dan usaha kita itu berkah. Salat. Wasilahun alal a'da, merupakan senjata untuk menghadapi musuh. Senjata untuk menghadapi musuh. Wa barakat wa karahatun syaitani, dan dibenci oleh setan, pasti. Wa syafi'un baina sahibiha wa bainal malakil maut, merupakan penolong antara kita ketika menghadapi malaikat maut. Iku lho jenenge salate apik. Malaikat maut niku nek arep njupuk nyawa niku ya gak angel-angel. Wasirajun fi qabri ila yaumil qiyamah, merupakan penerang di kubur kita sampai datangnya hari kiamat. Wadillun ala ra'sihi yaumal qiyamah, merupakan tempat berteduh di atas kepala kita besok ketika hari kiamat, ketika matahari sejengkal di atas kepala kita. Watajun ala ra'sihi, merupakan mahkota di atas kepala kita. Walibasun ala badanihi, baju penutup tubuh kita ketika nanti hari kiamat. Wasitrun bainahu wa bainan nar, aling-aling. Apa aling-aling bahasa Indonesia niki? Penutup antara kita dengan neraka. Wa hujjatun baina yaday rabbi, dan merupakan hujjah, pembela ketika kita ditanya oleh Allah. Itu yang membela salat kita. Wasiqalun fil mizan, menjadi pemberat ketika kita nanti ditimbang amal solehnya. Wajawazun ala sirat, yang menjadikan kita bisa berjalan cepat ketika di siratal mustaqim. Wa miftahul jannah, dan merupakan kunci dari surga. Wis akeh pun salat. Nah niki kula jenengan iki mbagusi salat. Artine mbagusi salat itu mboten namung salat wajib mawon, salat sunah diupayakan. Syarat rukune salat kembali, syarat rukune salat dipelajari yang baik supaya salat kita sah, tidak sampai batal. Baru kita tingkatkan bagaimana hudurnya salat, khusyuknya salat. Itu namanya membangun nilai-nilai sholat. Sampun para jamaah sampai sini dulu keterangan. Tanya jawabnya kapan mawon. Insya Allah ini libur sementara dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.